Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, malam Rabu 17 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Al-Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih, pembahasan tentang sembelihan kurban. Maka pada kesempatan malam ini kita masuk kepada bab yang keempat tentang permasalahan Ainal afdal minal udhiyah, mana yang terbaik dari jenis sembelihan. Maka di sini kita akan meruntun dari jenis-jenis sembelihan yang terbaik. Apakah kambing di tingkat pertama, kemudian baqarah, kemudian ibil, atau baqarah di tingkat pertama, yang kedua adalah ibil, dan yang ketiga adalah kambing, atau kambing dahulu yang terbaik kemudian seterusnya. Maka permasalahan ini yang akan kita bahas, sehingga seseorang yang mampu mempunyai uang untuk membeli dari sembelihan yang terbaik, maka itu lebih baik. Maka al-babu rabi' al-ibilu afdal, summal baqar, summal ghanam, summa sub'u badanah, summa sub'u baqarah. Maknanya al-muallif membuat bab keutamaan sembelihan dari unta. Summa, dan lafaz summa yufidu tartib. Maknanya kemudian setelah al-ibil adalah baqarah atau al-baqar, sapi. Summal ghanam, kemudian setelah sapi, kambing. Summa sub'u badanah, kemudian pembagian 7 daripada badanah ataupun ibil. Summa sub'u baqaratin, pembagian dari 7 dengan sapi. Maka ini yang dipilih oleh penulis. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, qad ikhtalafal ulama fi afdalil udhiyah au afdalul adahi ila qaulain, bahwa para ulama telah terjadi khilaf dalam permasalahan ini kepada 2 perkara. Perkara yang pertama, dahabal jumhur, pendapat jumhur, bahwa al-ibili ataupun unta di ranking yang pertama, disusul kemudian ranking yang kedua adalah sapi, disusul ranking yang ketiga adalah kambing, disusul ranking yang keempat 7 patungan ataupun kongsian untuk mendapatkan unta, dan 7 untuk kongsian kerjasama mendapatkan sapi. Maka ini pendapat al-jumhur. Maka penulis berpendapat dengan pendapat jumhur, mendahulukan unta daripada sapi dan kambing dan seterusnya. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat berkesendirian Imam Malik,
Dhahaba al-imamu Malikin rahimahullah wa afdaluha al-ghanam summa al-baqar summa al-ibil. Maka yang lebih baik dari sembelihan adalah kambing terlebih dahulu, di ranking yang pertama. Kemudian di ranking yang kedua al-baqar, sapi. Kemudian di ranking yang bawah lagi al-ibil, yakni unta. Dan ini ucapan Imam Malik dinukilkan di kitab Ad-Dakhirah dan kitab-kitab yang lain dari madhab Imam Malik. Lalu mana yang rajih? Maka seperti biasa penulis ingin mengajak para tulabul ilm yang mengajak kepada al-insaf. Maka penulis tidak mengajak kepada taklidul madhab. Adapun kitab-kitab yang khusus membahas madhab fikhiyah seperti kitab Imam Asy-Syafi'i, maka dia akan merajihkan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dan jika kita membahas kitab Imam Malik, maka merajihkan ucapan Imam Malik. Dan kita misalnya condong kepada madhab Imam Ahmad, maka kita menjadi kelompok Al-Hanabilah merajihkan ucapan Imam Ahmad. Apapun yang ada padanya, maka pengajaran ilmu fikih dikembalikan kepada kitab madhahib, kita katakan tidak baik. Meskipun kadang-kadang mempunyai pendalilan yang kuat, namun ilmu fikih ilmu yang luas. Dan kaidah tidak semua ucapan manusia diambil. Seperti berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Anas ibnu Malik, sanadnya dari Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, kul ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maknanya setiap Bani Adam tidak pernah lekang dari kesalahan, mesti ada salahnya. Meskipun dia imam, muhaddis, ilmunya setinggi langit, namun masuk kepada keumuman kulub ibni Adam, setiap Bani Adam bersalah. Maka oleh sebab itu pendapat-pendapat fikhiyah dari para a'imah, maka bisa jadi dalam suatu perkara dia benar, perkara yang kedua dia benar, perkara yang ketiga dia benar, perkara yang keempat dia marjuh. Pendapat Imam Asy-Syafi'i misalnya benar, maka setelah masuk kepada masalah yang kelima yang rajih pendapat muridnya Imam Ahmad, dan pendapat dia marjuh. Kemudian pendapat yang keenam kembali kepada gurunya dia, Imam Malik yang rajih. Dan kemudian pendapat yang ke-8, ke-9 misalnya, dari imam madhab yang 4 tidak ada yang rajih, malah yang rajih adalah pendapat Ibnu Hazm, pengikut Daud Az-Zahiri. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad telah mengatakan, kullu aqwalil bashar yu'khad wa yurad ila man dufina hunaka. Seluruh ucapan manusia itu kadang diambil dan kadang tidak diambil, tidak diterima, kecuali orang yang dikuburkan di sana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jika kita belajar kitabul fiqh, mulai dari kitab Thaharah sampai kepada yang terakhir kitab Al-Itq misalnya. Bismillah. Dari kitab madhab Imam Asy-Syafi'i, maka jelas kadang-kadang ada ucapannya yang marjuh. Maka ucapan pendapat Imam Asy-Syafi'i kadang-kadang ada salahnya. Awas, kaget. Enak aja bilang ada salahnya. Aku nih Syafi'i,
Semua ucapan Syafi'i benar. Imam madhab, paling kuat, paling pintar, paling-paling. Maka jangan sembarangan ngomong. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka jika kita kembali kepada ucapan imam mereka, bahwa mereka tidak ingin ditaklidi. Dan alhamdulillah saya belajar dengan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana Syekh kami tidak mengajarkan taklid. Maka oleh sebab itu jika antum misalnya di sini heran, ini pengajar ini kok ngajar dari kitab tulisannya, atau menyimpulkan dari permasalahan, atau jika mensyarah bahkan Qawaidul Arba atau Usul Ats-Tsalatsah kok tidak kembali kepada kitab Ibnul Utsaimin, Shalih Fauzan rahimahumullah, hafidhahumallah. Kenapa? Ya kita memang dari dulu belajar untuk mentahqiq masalah. Maka oleh sebab itu kadang-kadang kita mengikuti di dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang merojehkan pendapat Imam Ahmad, dan hari ini merojehkan pendapat Imam Malik, dan besok yang rojeh pendapat Abu Hanifah, seperti pelajaran kita di permasalahan ahkam siyami Ramadan misalnya, ataupun permasalahan salatil witr, ataupun permasalahan sembelihan di sini. Maka Syekh kami Muqbil dari dulu tidak pernah mengajari kami taklid. Permasalahan yang didatangkan kepada kami bukan untuk merojehkan pendapat Imam Asy-Syafi'i ataupun kamu dengan Imam Ahmad, tetapi permasalahan ini dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Maka setelah itu dicocokkan mana yang rojeh. Ternyata ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i yang benar, yang mengikuti dalil. Seperti itu. Maka para ulama yang tidak condong kepada imam-imam madhab dinamakan mujaddid. Dinamakan orang-orang yang mujtahid. Dan Syekh kami Muqbil dari ulama di zaman ini yang mujtahid. Dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan begitu pun para masyayikh yang lain yang tidak terkungkung dengan madhab Al-Hambali, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. Maka kembali kepada permasalahan, di sini Imam Malik berkesendirian. Dan dia mengatakan yang lebih baik adalah menyembelih dengan urutan kambing, kemudian sapi, kemudian ibil. Maka ini berkesendirian Imam Malik, dan di sini mana yang rajih dan mana yang marjuh. Yang rajih ucapan jumhur ulama, dan yang marjuh ucapan Imam Malik. Maka di sini kita meninggalkan ucapan imam kita, Imam Malik, imam ahli sunnah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Namun dia manusia, sehingga maaf kita tidak mengambil ucapannya. Dan bahkan Imam Malik sendiri mengatakan, kullu aqwalil bashar yu'khadh wa yurad. Semua ucapan manusia itu, ucapan imam siapapun kadang-kadang diambil dan kadang-kadang tidak diambil. Dan begitu pun dari ucapannya di sini dia mengatakan bahwa yang paling baik adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Maka di sini kita akan masuk kepada permasalahan al-insaf. Maknanya kita mengajari antum di sini bukan taklid, harus ikut Imam Malik, harus ikut jumhur, harus ikut Sa'id. La. Di sini kita mengajari kalian insaf, dan untuk ini kalian belajar ilmu fikih. Pertama, kami menjelaskan khilaf kepada kalian. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama yang disimpulkan dua pendapat. Pertama, yang lebih baik adalah dari ibil ke Baqarah kepada Ghanam, terus turun ke bawah. Ini ucapan jumhur. Berkesendirian Imam Malik, Ghanam dulu ranking pertama, kedua baru Baqarah, ketiga lalu al-ibil. Maka kita berikan khilaf, mana yang rajih kita cari. Dan seperti biasa madhab kita yang insaf,
Semua pendalilan dua madhab ini kita berikan dalilnya. Nih dalil jumhur, mana dalilnya nih? Lalu Imam Ahmad, mana dalilnya? Jangan disembunyikan, ini ada. Nanti kedua dalil ini akan dicari mana yang rajih, barulah setelah itu diambil pendalilannya. Sehingga di sini kami tidak mengajarkan taklid. Tidak mengajarkan harus mengikuti Malik, tidak mengajarkan harus mengikuti jumhur, dan di kitab ini penulis dan pembicara merajihkan pendapat jumhur, kalian pun harus mengikuti aku. Tidak ada. Maka awas, kelak kalian akan menjadi pengajar, jadilah pengajar yang tidak membuat santri-santrinya taklid. Maka kita mengatakan harus melaksanakan demikian dan demikian harus dengan dalil. Dan jika terjadi khilaf, diluruskan mana yang rajih. Itulah yang diinginkan dengan kita tidak bertaklid. Maka kembali kepada masalah. Mana insafnya ya pengajar? Di mana di sini kita telah membagi permasalahan ini kepada dua pendapat, pendapat jumhur dan pendapat Imam Malik. Mana pendalilan jumhur? Mana pendalilan Imam Malik? Mana wajhu tarjih? Pentarjihannya mana? Maka jika kita ingat dulu waktu kita masih kecil karena masjid kita Persis, maka kita menggunakan pentarjihan orang-orang Persis, Ahasan. Alhamdulillah orang-orang Persis kadang-kadang mempunyai dalil. Meskipun dhaif, diantaranya hadis menggerakkan jari. Dari kecil kita gerak-gerakan. Sampai kucing di rumah banyak pas kita sholat gerak-gerakan menggigit jari kita. Alhasil dulu seperti itu. Kemudian setelah besar dan besar kita mencari, ternyata hadis itu syadz. Hadis itu dhaifun jiddan. Maka kita tinggalkan. Dan begitulah jika kita tidak belajar dengan taklid. Namun jika kita belajar dengan taklid, ujung-ujungnya siapa imam di belakangnya? Oh, Syekh Al-Albani mensahihkan tahrik. Kamu mendhaifkan siapa kamu? Al-Albani dilawan. Maka tidak ada ucapan seperti itu. Ucapan seperti itu ucapan muqallidin. Memang Al-Albani mensahihkan hadis ini di mukhtasar dari sifat salat Nabi. Disebutkan dari Wa'il ibnu Hujr. Dan di situ berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah yang meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya Kulayb, dari Wa'il ibnu Hujr. Dan menyelisihi sekitar 13 rawi dari murid Asim ibnu Kulayb. Menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah meskipun dia thiqah, dilawan 13 rawi, dan pada 13 rawi itu jika satu saja berhadapan dengan Zaidah ibnu Qudamah akan kalah. Siapa? Sufyanain. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah yang meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb. Syu'bah ibnu Al-Hajjaj dan Waddah al-Yaskuri, Abu Awanah, dan Hamadain, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah, dan yang lainnya. Sampai 13. Jika menyelisihi saja Hamad ibnu Zaid dengan Zaidah ibnu Qudamah, maka hafalannya bisa dikalahkan.